Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa manittaba'ah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia, yang telah memberikan nikmat yang tiada ternilai semuanya kepada manusia, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat yang terhitung lainnya kepada kita, sehingga kita masih diberi umur untuk terus bisa melakukan beribadah kepada Allah. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan juga semoga kita yang termasuk dalam umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sobat kajian Islamic Worldview, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, berdiskusi tentang isu-isu terkini. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya Kabul Fadilah ditemani oleh Pak Sunardi. Pak, gimana kabar Pak? Siapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bincang-bincang Islamic Worldview ini kita akan membahas tentang isu-isu terkini dan juga beberapa hal yang terkait dengan kajian Islam. Dengan ini Pak, isu hari ini Pak, terkait dengan kemajuan teknologi, kemudian juga kebebasan orang dalam berpikir, dan juga mudah tersebarnya informasi ke banyak penjuru dengan mudahnya ini Pak. Kita melihat bahwa dengan kebebasan ini akan muncul banyak pemikiran itu Pak, dan pemikiran di tengah modern ini semakin kompleks gitu, dan juga orang-orang merasa bahwa pemikirannya atau idenya itu merupakan ide yang benar, sehingga dia juga aktif mengajak yang lain untuk ikut serta dalam keyakinannya tersebut, dan juga mereka menunjukkan bahwa ide tersebut adalah ide yang benar, kemudian menunjukkan data dan fakta gitu, sehingga hal itu tentu akan menjadi tantangan di era modern ini. Dan dengan tantangan yang ada seperti ini Pak, sebenarnya bagaimana sih dalam kita sebagai umat Islam memandang fenomena ini? Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ya, menarik sekali itu apa yang tadi disampaikan gitu kan, bahwa hari ini kita menghadapi banyak pemikiran-pemikiran gitu ya, pemahaman-pemahaman yang justru saya lihat mengglobal gitu. Jadi secara umum memang planet ini atau manusia sejagat ini mengadopsi pikiran-pikiran yang relatif sama di seluruh dunia, termasuk umat Islam gitu. Yang ini tentu saja kita harus peka gitu. Mungkin saja pemikiran-pemikiran tadi justru mungkin sebagian besar tidak bersesuaian dengan kita gitu kan. Kalau kita lihat dari fakta yang ada yang kita hadapi, makanya banyak gesekan-gesekan ya terhadap agama kita ya, agama Islam itu. Karena mungkin tadi dari sisi dasar-dasar pemikiran itu berbeda dengan kita. Nah, hanya mungkin saya ingin melihat dulu ini, bahwa kita sepakat ya bahwa hari ini kita hidup di era modern gitu, era modern yang sebenarnya kalau kita lihat dari pemikiran, kehidupan modern itu kan ada sandarannya. Jadi ada sandarannya, ada dasar-dasarnya yang memang itu menjadi landasan nanti lahirnya pemikiran-pemikiran hari ini yang mungkin menyebar di seluruh dunia, dan termasuk banyak di kalangan umat Islam terpengaruh cara berpikirnya gitu kan. Ya, sekali lagi kehidupan modern sekarang itu memiliki dasar-dasar gitu. Kalau kita lihat dalam sejarah misalkan gitu ya, kehidupan modern itu kan dialamatkan pada suatu era yang memang berkembang gitu ya di masa lalu, yang itu ada dasar-dasar yang kita bisa ikuti gitu kan, dan itu menjadi dasar kehidupan modern. Nah, sebutlah kalau para pemikir atau ilmuwan
bahwa kehidupan modern itu dulu bersandar kepada pemikiran-pemikiran era pencerahan, gitu kan. Itu yang paling penting yang harus kita pahami. Dan salah satu tokoh yang sangat terkenal yang disebut dengan Bapak Modernisme itu adalah seorang tokoh yang bernama René Descartes, gitu dalam bahasa kita. Itu disebut dengan Bapak Modern. Dan beliau itu sangat terkenal dengan gagasan-gagasannya, termasuk cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada, gitu. Dan ini menjadi sebutlah fundament utama disebut dengan kehidupan modern, gitu ya. Nah, inilah salah satu ciri pokok perubahan peradaban, gitu, yang dulunya dikuasai oleh era kegelapan, gitu ya, di Eropa. Kemudian akal pikiran itu mendapatkan kesempatan untuk berperan seluas-luasnya. Nah, akhirnya tadi ini menjadi sebuah titik tolak lahirnya kehidupan baru yang disebut dengan kehidupan modern. Nah, ini punya ciri dasar, gitu ya. Kehidupan modern atau modernisme itu punya ciri dasar, gitu ya. Ada 3 yang bisa saya sampaikan. Tiga ciri itu, 3 karakteristik. Kehidupan sekarang yang disebut kehidupan modern itu punya 3 karakteristik dasar, gitu, yang mewarnai seluruh gagasan, seluruh pemikiran, gitu kan. 3 cirinya itu apa saja itu, Pak? Ya. Nah, satu adalah terkait dengan pengertian atau pemanaan tentang realitas. Tentang realitas. Sebenarnya hidup ini apa sih, gitu kan? Realitas sesungguhnya itu apa sih, gitu. Ini yang harus kita pahami, dan ini sangat berbeda dengan kita sebagai Muslim dan berbeda dengan ajaran Islam. Dalam pemikiran modern, karakteristik yang pertama yang menjadi dasar pemikiran modern itu adalah satu tentang bahwa realitas yang sesungguhnya, yang sejati itu adalah materi sebenarnya. Jadi kenyataan yang ada dalam pikiran modern itu, atau dalam konsepsi modern itu adalah segala sesuatu yang material. Jadi kalau ada keyakinan seperti kita tentang Allah Sang Pencipta, gitu kan, kemudian ada malaikat, ada kehidupan akhirat, itu tidak masuk di dalam pemikiran modern. Itu yang pertama. Yang kedua adalah definisi tentang kebenaran, gitu. Kebenaran. Nah, jadi kebenaran dalam pemikiran modern itu adalah kebenaran yang bersumber kepada manusia. Jadi manusia itu satu-satunya tolok ukur kebenaran. Yang ketiga adalah realitas bahwa kehidupan ini sangat plural dalam hal apapun, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Kita banyak berbeda di dalam kebudayaan, dalam keyakinan, gitu kan, dalam cara hidup, gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu fakta atau kenyataan yang di dalam pemikiran modern menjadi pertimbangan utama, sehingga nanti di dalam mengkonsepsi hidup itu keberagaman atau pluralitas itu menjadi salah satu pilar untuk membuat konsep-konsep, membuat gagasan-gagasan. Dan kalau Bapak sebutkan tadi bahwa 3 ciri khas atau karakteristik dalam pemikiran modern, Pak, yang pertama realita, kemudian yang kedua kebenaran dari manusia atau dari akal pikiran manusia, dan yang ketiga pluralitas, gitu, Pak. Tapi dalam beberapa hal gitu kita lihat bahwa seperti akal pikiran atau manusia, bukankah seringkali misalkan kayak akal pikiran itu juga digunakan atau dipakai juga untuk memahami agama sendiri, gitu, Pak, di mana misalkan hal itu bisa bertentangan atau menjadi tantangan dalam umat beragama sekarang itu, Pak? Ya. Jadi kalau kita bisa urai lebih jauh 3 karakteristik tadi, itu ada yang memang bersesuaian, gitu. Maksudnya seperti tadi fungsi akal pikiran, gitu, itu sangat didorong dan sangat ditempatkan di dalam ajaran Islam. Tapi kita harus hati-hati tadi, misalkan bahwa realitas itu dianggap hanya materi saja, itu persoalan, gitu. Berbeda jauh dengan apa yang kita yakini. Mestinya kita meyakini betul bahwa hal-hal yang material itu ada, yang metafisik itu ada, atau transfisik itu ada. Sebelah fenomena jiwa, kan jiwa atau roh itu kan tidak bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan, kan. Pendekatan material itu tidak akan bisa mengungkap jiwa kita. Jadi itu bagian dari realitas. Oleh karena itu dalam ajaran Islam yang namanya realita itu justru yang hakiki itu adalah kehidupan yang hadi, yang sifatnya spiritual atau non material, gitu kan, yang itu lebih abadi. Kalau materi kan kita yakin semuanya akan rusak, binasa, gitu kan. Jadi prinsip yang ini yang akan menjadi tantangan buat
kita sebagai umat Islam untuk menjawabnya. Karena mereka meyakini bahwa yang non materi itu tidak ada. Gitu. Oleh karena itu kebenaran yang dari agama itu tidak diakui. Dia sebagai suatu yang tahyul lah. Itu dari sisi tentang sebelah tadi dari definisi tentang realitas. Yang kedua misalkan tadi tolak ukur kebenaran. Ya itu jelas sangat berbeda dengan apa yang kita yakini gitu kan. Itu persoalan. Kalau kita sebagai umat Muslim atau umat Islam meyakini bahwa kebenaran itu justru tidak bisa keluar ya dari manusia karena manusia itu punya banyak keterbatasan, sementara mereka justru satu-satunya kebenaran manusia, kan ini benturan kan gitu kan. Nah ini persoalan. Dan yang ketiga misalkan tadi dari sisi pluralitas, keberagaman dalam Quran memang justru itu dipotret sebagai sebuah fakta yang tidak terbantahkan, tapi justru menempatkan keberagaman di mana itu berbeda dengan cara berpikir modern. Yang dipikirkan di dalam pemikiran modern adalah bagaimana bisa memuaskan semua pihak. Kan itu kan ya. Nah ini sangat berbeda dengan bagaimana keberagaman itu ditempatkan di dalam Islam. Tadi kalau Bapak bicara bahwa beberapa tiga atau karakter tersebut itu bertentangan dengan beberapa prinsip Islam gitu Pak. Tapi sebenarnya bagaimana sih maksudnya di Islam itu menjelaskan atau mungkin sumber di Al-Quran itu mengatakan seperti apa bahwa mereka itu atau beberapa prinsip itu tidak sesuai gitu Pak? Mungkin kita perlu baca Al-Quran ya supaya kita bisa menilai gitu kan bahwa tadi pemikiran-pemikiran modern dengan tiga dasar tadi yang utama itu bertentangan atau tidak. Gitu. Misalkan kita bisa buka surat Al-Jasiyah ya, surah 45 ayat 24. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma tuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Yang artinya kurang lebih, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi tadi, kalau dalam pemikiran modern, bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada. Gitu. Allah yang mencipta, yang tidak bisa kelihatan, gitu, yang bukan benda, itu dianggap tidak ada. Gitu. Jadi dalam pikiran mereka, ya kehidupan ini kehidupan dunia saja. Jadi yang nanti akan membinasakan waktu setelah mati ya selesai gitu kan gitu. Nah ini kan jelas ayat tadi merupakan kritik gitu terhadap pemikiran itu, gitu, bahwa realitas yang sifatnya non material, yang ukhrawi, yang lebih abadi itu ada gitu kan. Nah, ini dan dalam bukti-bukti dalam bukti-bukti nyata kita bisa menjelaskan tadi, misalkan kita berbicara jiwa gitu. Itu banyak gejala-gejala yang non material yang kita bisa buktikan, kita bisa rasakan gitu. Jadi pemikiran-pemikiran bahwa kehidupan bahwa tadi realitas itu hanya materi saja, itu jelas sangat bertentangan dengan Quran gitu. Nah ini kalau diadopsi dan ini disebarkan ke seluruh dunia, jadi kan orang bisa menolak kebenaran Quran kan. Nah itu yang pertama gitu kan. Yang terkait tadi sebelah nilai atau karakteristik yang pertama dari modern, bahwa realitas itu adalah hal-hal yang sifatnya material, yang non material tidak diakui. Nah yang kedua tadi yang terkait dengan definisi kebenaran, justru ini lebih real lagi pertentangannya dengan konsep Quran, dengan konsep Islam gitu. Misalkan kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ya, 147 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman yang artinya kebenaran itu dari Rabb-mu gitu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad dan pengikutnya dan seluruh manusia gitu kan, termasuk orang-orang yang ragu gitu. Jadi kalau sebelah tadi René Descartes atau Cartesian worldview menyebutkan bahwa manusia itu tolok ukur kebenaran satu-satunya. Jadi kehidupan ini mau dibuat merah, mau dibuat putih, hitam atau hijau, itu tergantung manusia. Tidak ada campur tangan dari Tuhan, karena memang Tuhan itu
realitas yang tidak bisa dipahami dalam kacamata materialisme kan gitu kan. Nah, ini kan luar biasa gitu kan. Justru kita melihat Quran menilai manusia itu banyak kelemahannya, banyak keterbatasannya, banyak ketidaktahuannya. Bagaimana mungkin ya dengan kapasitas seperti itu kemudian mendefinisikan banyak hal, termasuk mendefinisikan benar dan salah, gitu kan. Jelas ini akan banyak pertentangan kalau dipaksakan, gitu kan. Dan kita juga melihat bahwa kehidupan modern itu banyak persoalan-persoalan yang menimbulkan penderitaan manusia. Ini karena keterbatasan manusia di dalam mendefinisikan kebenaran itu. Nah, kita sebagai umat Islam meyakini ada Allah yang maha sempurna, dan kita buktikan bahwa alam semesta ini ciptaan Allah dengan segala kesempurnaannya, gitu kan. Kita yakin bahwa kebenaran itu mesti datangnya dari Allah. Jadi sekali lagi, kita sebagai mukmin, orang-orang yang yakin, kita jelas yakin bahwa Allah sang pencipta itu ada, Allah maha sempurna itu ada, dan yang bisa membuat aturan itu hanya Allah. Yang bisa mendefinisikan kebenaran-kebenaran dan kebatilan-kebatilan juga itu hanya Allah. Manusia tidak bisa diserai tanggung jawab itu karena banyak keterbatasan, banyak kelemahannya. Nah, ini yang ayat ini jelas menegaskan bagi kita semua bahwa kebenaran itu miliknya Allah, datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu yang kedua, yang terkait dengan karakteristik yang kedua tadi ya. Nah, dalam hal pluralitas, Quran memandang ya justru itu sebagai sesuatu yang faktual, memang ada. Sama dalam pemikiran modern juga sama. Memang tidak bisa ditiadakan ya. Tidak ada pasti berbeda, perbedaan itu ya. pasti ada. Cuma memang cara menempatkan pluralitas itu di dalam Islam dengan cara berpikir modern atau pemikiran modern itu jauh berbeda. Jadi kalau orang yang berpikir modern, pluralitas itu harus dijadikan tolok ukur. Kemudian bagaimana sebuah konsep, sebuah aturan itu bisa mewakili semua perbedaan itu, gitu kan, gitu. Islam juga sama, berpikir tentang universalitas, gitu. Artinya suatu aturan itu harus bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, gitu. Oleh karena itu dalam hal ini ada sisi kesamaan, tapi juga ada sisi yang berbeda gitu. Kalau menurut saya kan gini, justru ada karakter dasar yang harus dipikirkan gitu supaya aturan itu, supaya sebuah konsepsi itu bisa memenuhi semuanya. Jadi karakteristik dasar dari objek-objek yang ada di alam yang berbeda-beda ini itu harus dilihat karakteristik dasarnya apa. Bukan untuk memenuhi semua keinginan gitu yang berbeda-beda itu. Nah, saya pikir tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang lah ya gitu ya, nanti kita tidak bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu Allah yang lebih paham tentang itu. Kalau menurut saya di situ. Jadi ketiga dasar ini kalau kita tidak dalami lebih baik, lebih detail, kita bisa terpengaruh dan kita bisa berubah pikiran dan kita bisa menerima apa adanya, sementara bahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran gitu. Jadi yang terkait dengan keberagaman atau pluralitas itu Al-Quran sudah jelas menyebutkan, dan itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh kita semua gitu. Makanya dalam hal ini itu sama-sama dipotret oleh Quran juga oleh pemikiran modern gitu ya. Nah, ini saya coba ingin menyampaikan saja bahwa Al-Quran itu juga memperhatikan tentang pluralitas atau keberagaman ciptaan gitu ya, termasuk manusia gitu. Ini dalam surah Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah dengan jelas menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan beragam gitu. Kita berbeda warna kulit ya, berbeda ras, berbeda budaya, bahkan ya kita faktanya berbeda keyakinan gitu kan. Nah, justru ini bagaimana menempatkan perbedaan ini untuk mendapatkan aturan yang benar gitu kan. Nah, kalau cara berpikir modern kan intinya ingin memuaskan seluruh keinginan ya, yang berbeda-beda itu.
Nah, kalau Quran nampaknya tidak sama dengan itu. Justru yang paling penting supaya sebuah konsepsi itu bisa diterima oleh semua kalangan, justru harus mempertimbangkan karakteristik dasar manusia itu apa, makhluk apa, mau kemana, ya. Tadi maksudnya karakter-karakter fisik lahiriahnya seperti apa, kemudian jiwanya seperti apa, nah, itu yang dipotret. Sehingga dengan karakter-karakter tadi yang lengkap itu, aturan bisa memenuhi kedua-duanya. Jadi tidak hanya satu aspek saja. Ini akan menyebabkan kesalahan besar kalau menurut saya. Nah, kalau dari yang Bapak utarakan tadi bahwa ternyata banyak prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan Al-Quran gitu Pak, ternyata faktanya seperti itu. Jadi kalau ide atau pemikiran ini implikasi ke umat Islam sendiri itu nantinya bakal seperti apa Pak gitu kan? Ya, terima kasih. Jadi ketiga dasar pemikiran tadi yang menjadi fundament bagi pemikiran modern atau kehidupan modern itu memang memiliki implikasi-implikasi. Nanti akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berkembang di tengah-tengah manusia. Jadi justru yang hari ini itulah pemikiran-pemikiran atau isme-isme yang ada di depan kita, itu semua berkembang dari ketiga dasar pemikiran tadi. Contoh yang sering kita dengar, ada konsep disebut dengan atau isme yang disebut dengan liberalisme. Ya, itu intinya adalah kehidupan yang menekankan kebebasan manusia, karena manusia tadi yang punya yang menjadi aktor utamanya, gitu kan. Tidak ada Allah, tidak ada kehidupan akhirat. Nah, di luar manusia, binatang, tumbuhan kan tidak bisa mengalahkan manusia. Oleh karena itu manusia diberi kebebasan dalam pikiran modern. Oleh karena itu berkembang pemahaman atau isme yang disebut dengan liberalisme. Gitu kan. Termasuk sebenarnya kapitalisme, sosialisme, komunisme itu berangkat dari kebebasan ini sebenarnya, liberalisme. Cuma dalam bentuk dan konsep yang berbeda. Ya, ada liberalisme, kemudian kita tahu juga sekularisme, dan hari ini kita mendapatkan tantangan-tantangan pemikiran sekularisme kan gitu kan. Lalu ada universalisme gitu ya, yang memang tadi berangkatnya karena manusia berbeda-beda. Ini semua diakomodir. Jadi konsep yang bagus, aturan yang bagus harus tadi memuaskan semua pihak gitu, memenuhi keinginan-keinginan semua orang gitu kan. Dan yang keempat adalah demokrasi. Nah, demokrasi itu berangkat juga dari universalisme gitu, yang ingin memenuhi semua keinginan gitu. Nah, tapi metodologinya apa? Metodologi yang baik, metodologi yang tepat untuk cara berpikir begitu kan harus bersepakat dari banyak orang kan gitu. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Jadi isme-isme dan cara berpikir yang sekarang itu memang lahir dari tiga prinsip itu. Tapi kalau gini Pak, kalau Bapak bilang bahwa beberapa isme itu berkembang dari tiga pemikiran modern tadi gitu Pak. Ya. Tapi sering persepsi masyarakat kita gitu, kita menganggap bahwa beberapa isme-isme kan dianut di beberapa negara biasanya gitu. Kalau misalkan kayak di negara China, mereka komunisme biasanya bertentangan dengan misalkan yang liberalisme atau demokrasi misalkan ala barat gitu. Dan Bapak menyebutkan bahwa dasarnya itu tiga karakter ini sama gitu. Padahal seolah masyarakat persepsinya itu berbeda gitu. Jadi sebenarnya apakah memang seperti itu Pak? Samanya tuh di sebelah mana gitu kan Pak? Iya, tadi sudah saya singgung juga sebenarnya. Ya, sekalipun di dalam memformulasikan pemahaman itu seolah-olah berbeda, sebelah ya, yang paling ekstrim adalah yang lebih kelihatan pertentangannya misalkan antara komunisme dengan kapitalisme kan gitu kan. Nah, justru ini menurut saya, karena pemikiran manusia itu banyak kelemahan dan keterbatasan, sekalipun tadi menggunakan dasar liberalisme, kebebasan manusia untuk berpikir, inilah menjadi bukti bahwa sekalipun mereka berpikir bebas gitu kan, dengan dengan berpikir bebas sebebas-bebasnya, justru pada kenyataannya banyak menimbulkan konsep-konsep isme-isme yang berbeda gitu. Padahal prinsipnya sama kebebasan manusia. Ya, karena tadi banyak latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, orang itu membuat konsep, membuat pemahaman jadi berbeda. Ya, misalkan yang besar di dunia itu tadi misalkan adalah
komunisme dengan kapitalisme misalkan. Jadi mereka sama, berangkat dari kebebasan berpikir gitu, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Jadi kalau dan bicara beberapa hal, kalau misalkan konsep sekularisme gitu, kita anggap bahwa sekularisme agama pun tetap masih ada gitu Pak, dan orang pun menganggap bahwa ibadah masih bisa tetap terlaksana gitu kan. Kenapa masih hal itu tidak sesuai gitu kan Pak? Ya, justru ini ketika sekularisme itu diterapkan, gitu, bagi kita itu sebuah persoalan, gitu kan. Kalau umat Islam mengadopsi itu, berarti umat Islam sendiri akan meninggalkan banyak ajaran-ajaran yang mendasar. Gitu. Karena tadi ada pemisahan, ada pemisahan antara agama dan kehidupan, gitu kan. Termasuk tadi ya kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, gitu kan. Itu harus dipisahkan dengan agama, karena agama kalau cara berpikir orang Barat atau pemikiran modern itu memang menjadi hak asasi seseorang gitu kan. Tapi tadi berangkat dasarnya bahwa realitas ini adalah materi, jadi keyakinan agama itu tidak mendapatkan tempat gitu. Dan mungkin cuma di tempat pribadi aja gitu. Akhirnya itu ditempatkan di wilayah-wilayah yang terbatas gitu, sebagai pribadi. Mungkin di keluarga paling jauh, atau mungkin kalau hari ini di masjid gitu kan gitu ya. Nah, ini implikasi dari sekularisme. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya mengatur kehidupan yang lebih besar atau kolektif gitu ya, masyarakat secara kolektif, itu agama tidak boleh turut campur. Nah, jadi ya itu diserahkan saja pada kemampuan pikiran manusia, kepandaian manusia gitu kan. Ya apapun yang ada dalam pikiran manusia, dia boleh dipakai untuk mengatur urusan-urusan yang kolektif. Jadi ini ada pemisahan gitu kan. Nah, ini dalam konsep Islam, pemisahan antara agama dan kehidupan itu kan tidak ada. Harusnya menyeluruh gitu. Harusnya semua menyeluruh dan menyatu. Karena semuanya harus jadi ibadah. Gitu. Kita tidak mungkin ibadah kepada Allah kalau tidak berangkat dari petunjuk-petunjuk dari panduan-panduan agama, kan gitu kan ya. Nah, sementara kan kalau segala sesuatu jadi ibadah, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, atau kehidupan sosial, termasuk kehidupan politik, ya kalau itu kan harus jadi ibadah, dan mestinya itu dipandu oleh aturan-aturan agama. Nah, ini pemikiran sekularisme ini kan masuk di dalam pemikiran umat Islam. Itu yang repot. Karena tadi menganggap agama itu sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan zaman gitu kan. Karena tadi juga berangkat dari pluralitas kan gitu kan, yang harus kita menerima toleransi kan gitu ya. Sehingga agama tidak boleh dipaksakan. Ya, satu agama tidak boleh, dalam ini Islam tidak boleh dipaksakan untuk mengatur semua orang. Nah, ini kan tantangan kita yang sangat besar. Dan mungkin kalau Kang Kabul bisa lihat sejarah, isme sekularisme itu udah muncul di dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Contoh misalkan, dulu mungkin kenal Snokrognio ya. Snokrognio kan sebelah itu salah satu simbol pemikiran modern lah. Ya, dia menerapkan sekularisme itu sejak awal di Indonesia, dan menghembuskan sekularisme itu sejak awal di Indonesia. Nah, dengan contohnya misalkan negara netral agama gitu, jadi nggak boleh memihak dan akhirnya tidak boleh campur ngurus negara kan gitu kan. Jadi agama kembali ke pribadi masing-masing. Nah, ini persoalan yang besar dalam kacamata Islam, karena tidak ada pemisahan itu antara agama dan kehidupan. Karena kehidupan itu sebagai medan untuk beribadah kepada Allah, apapun kegiatannya, baik yang sifatnya individual atau kolektif gitu kan. Jadi ya semuanya harus berangkat dari panduan agama. Nah, ini yang terkait dengan sekularisme itu merupakan tantangan besar buat umat Islam khususnya. Jadi dan ada satu yang menarik lagi Pak, tadi misalkan Bapak tadi penjelasan mengenai tentang sekularisme, dan yang tadi Bapak sebutkan juga demokrasi gitu kan. Dan kalau kita lihat hampir sekarang di banyak sekali negara-negara menerapkan asas demokrasi gitu kan. Bahkan beberapa umat Islam pun menerima dan menganggap bahwa itu juga merupakan keterwakilan umat Islam gitu di situ Pak, atau asasnya mungkin
dapat dibilang sesuai Islam seperti musyawarah gitu kan. Jadi kalau kata Bapak tidak masuk atau tidak sesuai itu gimana Pak? Yang terkait demokrasi barangkali ya. Iya, demokrasi. Ya, jadi tadi demokrasi itu kan sebenarnya semangatnya dalam pemikiran modern itu karena pluralitas, ya, keberagaman latar belakang manusia dari pemikiran, dari keyakinan, dari budaya, dari ras dan sebagainya, gitu kan. Kemudian semangat yang lain ingin memenuhi tadi semua pihak, gitu. Ya akhirnya tadi harus berpikir aturan itu universal. Kemudian yang kedua tadi memenuhi banyak pihak. Nah caranya tadi, makanya caranya harus diputuskan bersama-sama, gitu. Harus bersepakat dalam tadi forum bersama-sama. Itulah yang disebut demokrasi, gitu kan. Jadi demokrasi itu menjadi puncak sumber menetapkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Pemutusan segala macam, termasuk mana yang benar, mana yang salah itu diputuskan di situ, kan gitu. Nah ini kan sangat berbeda nilai dengan Islam. Islam ada yang disebut dengan musyawarah, kan ada satu ayat yang berbunyi wasyawirhum syura bainahum, kan gitu kan, dan bermusyawarahlah di antara kalian, kan gitu kan, di antara mereka gitu. Ini semangatnya sama untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam gitu. Tapi ini sangat berbeda gitu aplikasinya dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu memutuskan yang melalui musyawarah itu adalah persoalan-persoalan yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an. Jadi hal yang tantangan-tantangan yang real, yang persoalan-persoalan yang lebih teknis itu yang dianjurkan untuk bermusyawarah. Tapi kalau sudah nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran dan kebatilan itu jelas di dalam Quran sudah diatur. Harus bersumber dari kebenaran. Dari kebenaran itu. Nah, tadi yang bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka pokok segala persoalan itu harus kembali kepada Allah. Termasuk tadi dalam hal memutuskan persoalan dalam musyawarah. Gitu. Nah, kalau itu tidak ada di dalam Al-Quran, gitu kan, tidak di state atau dinyatakan secara jelas gitu, itu tadi musyawarah itu bisa dilakukan atau bahkan harus dilakukan. Nah, tapi kalau demokrasi dalam konsepnya Barat itu menentukan seluruh persoalan termasuk benar dan salah yang dihadapi oleh manusia, ya di situ melalui demokrasi itu. Kesepakatan itu berarti kebenaran-kebenaran yang agama itu bisa dibatalkan. Dan mungkin juga dari jumlah ya Pak. Ya. Banyaknya jumlah yang setuju. Ya kan gitu, sangat sangat ambigu kalau menurut saya ketika benar dan salah itu ditetapkan dengan 50% plus 1 gitu. Ini kan persoalan kalau saya. Jadi sekali lagi manusia itu tidak akan, sekalipun berkumpul seluruhnya tidak akan mampu membuat atau tidak akan mampu mendefinisikan kebenaran itu. Karena tadi ya manusia kan punya keterbatasan dan juga nyampur dengan keinginan-keinginan. Jadi ini persoalan. Nah oleh karena itu kalau dilihat dari konsepsi dasar yang paling murni sebelah demokrasi kan makanya demos kratos, jadi apa itu ya? Jadi intinya kekuasaan itu di tangan rakyat kan, dengan manusia. Itu jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Justru tadi kekuasaan, kedaulatan itu di tangan Allah. Gitu. Nah ini ya jelas ini menjadi benturan pemahaman, nanti kesananya benturan peradaban. Ini yang saya pahami dari nilai-nilai Islam dan kita lihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam isme-isme yang lahir dalam pemikiran modern seperti itu. Gitu. Ya dari yang Bapak sampaikan tadi Pak, bahwa banyak masalah-masalah yang terkait dengan isme atau mungkin juga dasar-dasar ciri-ciri pemikiran modern tadi yang bermasalah gitu. Jadi tantangan real yang bisa umat Islam rasakan saat ini sebenarnya apa itu Pak? Ya itu justru kita harus melihat faktanya sekarang. Apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, itu harus kita pikirkan justru. Karena ini terkait dengan masa depan agama kita, ya termasuk masa depan umat Islam kan gitu. Dan yang saya lihat pemikiran-pemikiran yang berkembang dan mengglobal tadi ya, isme-isme liberalisme, kemudian sekularisme, termasuk demokrasi. Ini semacam menjadi, kalau saya nyebutnya sebagai ilah baru bagi manusia lah kira-kira. Dan memang karena mengglobal gitu. Dan ini benturan-benturan di lapangan sangat terasa.
dan banyak kesempatan isme-isme ini ingin menyingkirkan atau ingin menggeser peran Islam, gitu kan, dengan segala macam cara, termasuk kalau menurut saya umat Islam itu distigmatisasi dengan atribut-atribut misalkan intoleran, gitu kan, fundamentalis, dan sebagainya, radikalis. Itu adalah bagian-bagian dari tadi untuk meminggirkan peran-peran ajaran Islam. Nah, oleh karena itu bagi umat Islam yang jernih pikirannya, kita betul-betul sangat nyata itu menghadapi tantangan itu, gitu kan. Nah, tapi ya memang anehnya sebagian besar umat Islam itu sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran tadi, oleh isme-isme tadi. Ya kita bisa melihat negara yang mayoritas Muslim saja di seluruh dunia, siapa sih yang tidak menerima demokrasi kan? Gitu kan. Itu bagian dari kooptasi pemikiran modern terhadap umat Islam gitu. Dan umat Islam menjadi tidak percaya diri untuk menjelaskan kenapa justru bukan Islam kok malah demokrasi gitu. Seakan hilang identitasnya. Ya itulah, jadi kita jadi kehilangan identitas. Ya bagaimana kalau umat Islam itu mengakui diri Muslim, mengaku diri mukmin? Ya Muslim itu kan orang yang berserah diri terhadap seluruh aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah. Kemudian faktanya kita mengadopsi nilai-nilai dan praktek-praktek yang di luar Islam. Dan bagaimana kita nanti bertemu Rasulullah kemudian mempertanggungjawabkan kemusliman kita, termasuk tadi dengan kepada Allah kan gitu kan. Jadi ini terkait dengan masa depan Islam. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan logika yang jernih, jalan berpikir yang utuh, ya Islam akan ditinggalkan banyak orang. Gitu. Sekalipun mungkin dari sisi identitas, dari sisi KTP gitu ya, atau ibadah ritualnya masih kental gitu, tapi identitas yang di luar itu yang lebih besar, yang ya kita warnanya sama dengan orang-orang modern. Itu memerlukan pemikiran yang tidak sederhana, gitu. Karena mengubah cara berpikir kita menjadi lebih lurus, menjadi lebih sesuai dengan petunjuk Allah itu tidak mudah ya gitu. Kita harus punya alasan yang bisa diterima, ya logikanya runut kan gitu kan. Ya kita bisa juga melihat kelemahan-kelemahan cara berpikir modern tadi. Baru orang itu baru bisa memahami bahwa oh iya, kita bisa keluar dari rel ketika kita mengikuti dasar-dasar atau pemikiran-pemikiran atau isme-isme modern gitu. Itu menurut saya. Dan jika tadi dijelaskan bahwa banyak dari isme-isme tersebut bermasalah gitu, dan juga sumbernya pun atau dasarnya pun yang 3 karakteristik pemikiran modern itu pun banyak yang tidak sesuai dengan prinsip Islam gitu kan. Jadi bagaimana sih Pak Islam memberikan solusi gitu kan, atau bagaimana pandangan dari Islam itu untuk menjawab tantangan ini untuk khususnya umat Islam ini ya? Ya sebenarnya ada kebutuhan yang sama gitu. Apakah umat Islam maupun umat manusia pada umumnya gitu. Suatu aturan itu kan memang harus memotret seluruh komponen ya, seluruh ya umat yang berbeda-beda kan gitu. Oleh karena itu di dalam Islam universalitas sebuah aturan itu menjadi sangat penting kan gitu. Jadi satu, mesti aturan atau sebuah konsepsi hidup itu harus universal gitu. Itu hal yang tidak bisa ditolak gitu. Hanya tadi mungkin dalam hal menerjemahkan universalitas itu yang ya seperti apa gitu kan. Nah, kalau di dalam pemikiran modern kan ingin memenuhi semua keinginan manusia gitu. Nah, di dalam Islam enggak begitu. Nanti kita bisa sebutkan ayatnya. Universalitas itu justru harus melihat karakteristik yang mendasar pada diri manusia. Itu apa saja, gitu kan? Seperti fitrahnya. Ya, di dalam Islam itu disebut fitrah. Jadi fitrah manusia itu seperti apa sih? Karakter yang melekat ya, karakter yang inherent sejak dia lahir. Itu seperti apa sih? Atau dalam bahasa yang lain, manusia itu makhluk apa sih, gitu kan? Nah, kalau definisinya itu sudah benar, kita sudah bisa memotret karakteristik yang melekat pada manusia itu, maka aturan-aturan yang dibutuhkan itu akan sesuai gitu. Nah, ini yang tidak bisa diserahkan kepada manusia gitu. Oleh karena itu, yang bisa membuat aturan yang universal itu yang membuat atau yang menciptakan manusia. Itu yakni Allah kan gitu. Dan dalam ini adalah mestinya agama yang bisa mewakili. Dan agama yang dalam Islam justru agama Islam, agama Allah yang bisa mengatur manusia yang bisa melihat dan memotret kebutuhan-kebutuhan hakiki dari manusia.
Yang kedua adalah bahwa aturan itu harus sama untuk seluruh manusia kan gitu kan, nggak boleh beda-beda kan gitu. Kalau beda-beda nanti bingung standarnya yang mana gitu. Jadi aturan itu harus tunggal dan tidak plural. Nah, kalau plural nanti artinya ada vested interest gitu ya. Jadi ini diakomodir menjadi aturan yang berbeda. Jadi kalau aturan itu bermacam-macam, ya ketidakadilan akan terjadi kan gitu. Ini persoalan. Oleh karena itu aturan harus tunggal dan sama gitu kan. Nah, ini siapa yang bisa membuat aturan tunggal dan sama gitu kan? Ya tadi sekali lagi yang menciptakan manusia, yakni Allah kan gitu. Nah, itu penting. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai yang mendasari dari sebuah konsepsi hidup itu harus permanen. Ya, nggak bisa berubah, nggak boleh relatif gitu. Sekarang sebuah kebenaran itu dianggap kebenaran, tapi misalkan karena tadi relatif, karena ditetapkan oleh manusia, misalkan nanti 1000 tahun kemudian bisa suatu kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Contoh misalkan kalau dalam ajaran-ajaran agama perilaku LGBT itu kan jelas dilarang agama manapun gitu. Tapi karena tadi pemikiran modern bertumpu pada pikiran manusia dan ingin mengakomodir keinginan manusia, maka kebatilan atau kesalahan suatu perilaku LGBT itu bisa menjadi benar saat ini kan, dan itu terjadi di dunia barat kan gitu. Ada seorang pimpinan katedral pengikut gay kan, itu bermasalah. Nggak bisa aturan itu relatif berubah setiap saat gitu kan. Ya, 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi kebutuhan manusia pada umumnya, dan itu sebenarnya yang bisa menjawab itu adalah aturan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din, ya, fitrah Allah yang disebabkan, ya, Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi manusia itu diciptakan, termasuk alam semesta itu diciptakan dengan karakter yang asli, yang melekat sejak dia diciptakan di awal. Ya, kalau misalkan kita bicara manusia, ya kan, dari manusia itu makhluk apa sih? Karakternya apa sih, gitu ya? Atributnya yang melekat itu apa sih, gitu kan? Sebutlah manusia itu adalah makhluk material. Manusia juga makhluk non material. Jadi manusia itu makhluk 2 dimensi. Yang materi itu kan punya karakter yang melekat sendiri. Kemudian yang non materi, yang sebutlah ruhaniah, gitu kan, spirit atau spiritual, itu juga punya karakter yang melekat. Nah, ini dua-duanya kan harus diakomodir dalam sebuah konsepsi, dan inilah yang akan menjamin bahwa aturan itu akan benar. Dan Allah sudah menyatakan secara jelas bahwa manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah, dan dinul Islam, dinullah lah yang sebenarnya mengakomodir fitrah itu. Jadi kalau Allah yang menciptakan, Allah yang paham betul karakter manusia seperti apa manusia itu, dan Allah lah yang bisa menciptakan aturan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan asasi bagi manusia gitu. Jadi manusia nggak akan bisa gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan din, membutuhkan agama Allah, dan dalam hal ini adalah dinul Islam. Sekali lagi, mengapa kita membutuhkan agama? Ya karena manusia tidak akan sanggup gitu kan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, dengan segala kelemahan, dengan segala perbedaan dan sebagainya gitu kan. Dan itu hanya kita dapatkan dari aturan Allah. Oleh karena itu, kita harus lebih yakin bahwa kita sebagai seorang muslim sudah mengambil keputusan yang tepat, sudah menggunakan jalan berpikir yang tepat. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sunardi yang telah menyampaikan dan menjelaskan terkait permasalahan saat ini. Jadi ikhwan dan akhwat, kita bisa runut dari penyampaian tadi yang telah Bapak sampaikan, bahwa di era modern ini kita khususnya menghadapi 3 karakteristik ide-ide pemikiran modern. Yang pertama yaitu sebuah realita, yang kedua yaitu kebenaran berasal dari manusia, yang kemudian yang ketiga yaitu pluralisme, dan hal-hal itu yang akan berkembang dan di kehidupan sosial kita akan mewujudkan sebuah pandangan hidup. Dan jika kita melihat atau bersumber kepada prinsip Islam, bahwa
kita menemukan prinsip-prinsip yang tidak sesuai gitu, sehingga perlu bagi kita untuk kembali, kemudian kita melihat bagaimana Islam mengatur, kemudian bagaimana pandangan Islam menjawab hal-hal tersebut, sehingga kita sebagai umat Islam tidak kehilangan identitas, kita tetap bisa menggunakan prinsip-prinsip Islam yang sesuai, dan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti di akhirat. Insya Allah kita akan kembali dengan tema dan topik bahasan yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.